Halo warga sipil sekalian, selamat datang di konten Ferry Irwandi. Kali ini kita akan kembali update terkini ya. Udah kayak stasiun berita ini. Udah kayak channel berita. Anyway, perkembangan seperti yang teman-teman ketahui, saya dikonsultasikan oleh TNI kepada polisi. Diduga ada fakta temuan tindak pidana dan lain sebagainya. Teman-teman udah tahu perkembangannya, ternyata mental, gagal ya kan. Karena ada putusan MK bahwa lembaga itu nggak bisa nuntut balik warganya, apalagi lembaga keamanan yang tugas fungsinya justru melindungi warganya. Ada loh disumpah. Jadi gue pikir juga kemarin udah selesai ya kan. Udahlah, masa juga masih diterusin, udah segitu banyak masyarakat yang ngomong, dan bahkan Pak Yusril juga udah ngomong, Pak Mahfud juga udah ngomong, banyak anggota dewan juga udah ngomong. Justru kalau memang mau menjaga harkat martabat dan marwah gitu ya, Tentara Nasional Indonesia gitu ya, sudah seyogyanya itu dihentikan. Kalau gue pribadi ya, sebagai warga negara yang baik tentu kita mengikuti proses hukum yang berlaku kan. Nggak lari, nggak kabur, nggak setelah ngomong pergi ke Singapura atau ke Cina, enggak. Di sini-sini aja masih bikin konten ini. Ini bukan tentang aku, ini tentang kamu. Ini tentang kamu. Mahfud MD mengatakan bahwa postingan Ferry Irwandi soal darurat militer adalah aspirasi yang tak memenuhi unsur pidana. Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ikut menyatakan TNI tidak bisa laporkan Ferry Irwandi. Yusril sarankan pihak TNI berdialog dengan Ferry. Tuh, tapi ternyata perkembangan setelahnya, katanya ditemukan lagi nih tindak pidana serius dari berbagai kanal berita gue lihat kan. Dan sampai sekarang belum diketahui apa itu. Dan ya tetap kita masih di sini aja gitu. Kita tunggu aja prosesnya kayak gimana. Terus juga kemarin gue akhirnya merespon salah satu orang yang berhari-hari kerjaannya, ngakunya itu kan kebebasan berpendapat dan lain sebagainya, ingin Indonesia baik atau apa. Tapi dia dan kelompoknya itu menargetkan orang-orang yang vokal gitu. Orang-orang yang beda side dengan dia. Apapun cara dia lakukan gitu. Dan dari awal ya gue perhatiin, gue bakal menyemangati silakan dicoba dan lain sebagainya. Akhirnya gue respon ya, dan per hari ini udah nggak ada tuh serangan-serangan aneh gitu. Dan kepada orang ini gue bilang kan, gue akan sangat terima semua ajakan podcast atau ajakan ketemu dan lain sebagainya, dengan satu syarat, gue boleh membicarakan isi grup WA yang ada beliau dan temannya sedang mengobrol. Seperti itu, yang mana obrolannya mantap sekali teman-teman. Obrolannya tentang bagaimana menjatuhkan Ferry Irwandi, bagaimana Ferry Irwandi A, Ferry Irwandi B sangat bersemangat, sangat kuat sekali, dan bahkan mau melakukan intervensi di stasiun TV yang disiarkan secara langsung dan lain sebagainya. Mantap-mantap lah chatnya kalau kalian baca itu. Dan yang paling heboh, di grup yang sama itu ada foto senjata. Yes, foto senjata api yang diakui itu senjata api yang katanya gampang kalau masuk celana gitu. Nah, kepada orang ini gue bilang, kalau lu memang mau ketemu dan gak usah pakai framing atau narasi aneh-aneh, kita ketemu di stasiun TV atau kita ketemu di podcast atau dimanapun, dengan satu syarat, isi dari obrolan grup ini boleh kita buka. Satu, kedua, orang-orang atau pejabat tinggi di grup itu boleh kita buka. Ketiga, kita boleh sebut nama grup itu apa. Dan sampai sekarang orang ini menghindar. Padahal gue udah kasih waktu itu berhari-hari. Ya kalau lu mau jatuhin aja. Banyak betul lupa ya framingnya. Tapi it's okay. Kalau bersih kenapa harus risih? Nah, setelah dua ini mental nih, dari tuntutan udah, dari ini udah. Dan gue udah bilang juga kalau memang di proses selanjutnya ya terserah. Cuman di sini gue mau ngasih tahu ke teman-teman semua. Mungkin kalian bertanya kenapa sulit atau kenapa susah, kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang gitu. Siapa backingan dan lain sebagainya. Itu mantap sekali semua teori-teorinya, dan jadi hobi gue yang sekarang tuh baca semua teori itu. Semua nama, semua pihak udah disebut dan lain sebagainya. Sampai gue sempat disebut Intel, gue sempat disebut BIN, gue sempat disebut CIA, dan serius ya nyebut itu CIA. Cuman di sini gue mau kasih tahu ke teman-teman semua sesuatu yang mungkin lebih powerful dari apapun teori dan konspirasi yang beredar di luar. Apa yang membuat pijakan gue jadi sangat kuat? Ya, tak lain tak bukan kalian semua gitu. Dan itu bisa diukur secara angka dan data ya teman-teman. Menurut saya ketika ada seseorang yang sangat kritis
yang dilihat itu bukan siapa di belakang dia, tapi lebih kepada seberapa kuat dia membangun argumen dari sikap kritisnya, seberapa kuat dia memiliki kekokohan narasi yang bisa diterima oleh publik. Jadi sepanjang dia kuat, sepanjang itu pula dia akan kuat, meskipun tanpa di backing. Oh. Dan itu terjadi. Pengalaman saya begitu. Saya melihat pada diri Ferry Irwandi juga seperti itu. Dia seperti meyakini apa yang dia narasikan. Dia yakin betul bahwa dia benar. Nah, keyakinan yang tinggi, yang kuat itu membuat dia akan lebih kuat lagi ketika dikonsumsi publik dan publik memberikan dukungan. Itu makin kuat. Per video ini dibuat ya, gue masih di posisi 15 akun Instagram paling rame di seluruh dunia. Ya, peringkat 15 global. Di listnya ada Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, terus di bawahnya ada Vega gitu ya. Dan engagement yang gue dapat, ini hitungan 30 hari loh, bukan 2 minggu. Itu 1,3 miliar views, bukan reach, views. Sekali lagi 1,3 miliar views. Artinya apa? Artinya ya, gue mengingat apa yang gue sempat dengar ketika gue kuliah di UNAN ya. Tahu kan, UNAN itu Andalas Padang. Dan itu tahun 2009, gempa lagi sering-seringnya gitu. Dan gue tinggal di asrama di sebuah gedung tinggi. Waktu lagi ngobrol tuh dibilang ketika keadaan itu tergoncang kenceng gitu ya. Ketika situasi itu sangat-sangat beresiko dan lu nggak sempat ke bawah gitu. Atau nggak kekejar waktunya ke bawah, maka naiklah ke rooftop atau lantai paling atas. Seenggaknya resikonya lebih kecil daripada lu maksain untuk turun ke bawah. Toh gue nggak ada burden apapun, gue nggak ada beban apapun, gue nggak ada utang masa lalu apapun. Jadi gue pikir ini salah satu langkah yang tepat dan ternyata sampai sekarang masih efektif. Karena gue percaya, misalnya ada pemerintah yang bilang gak usah diproses dan lain sebagainya, tentu punya basis empiris ya. Salah satunya mungkin menurut gue ya mereka ngitung seberapa jauh jangkauan akun gue saat ini gitu. Dan itu nggak everlasting teman-teman. Gue kasih tahu itu nggak everlasting. Bukan berarti gue selamat dari semua hal buruk yang bisa terjadi dalam hidup gue. Enggak. Gue nggak sepercaya diri itu juga. Tentu semuanya harus dikalkulasikan dengan baik. Anyway, jembatannya di sini nih. Mumpung akun gue quote and quote masih rame. Daripada kita ngurusin case gue soal dengan TNI, ya terserah lah TNI mau apa, sebagai warga negara yang baik kita menerima saja. Terus dengan grup yang memang mau menjatuhkan juga udah kelar nih ya, karena dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi setelah ditantang kayak gitu. Mending sekarang fokus kita shifting ke teman-teman kita yang sekarang masih ditangkap. Itu mungkin jumlahnya ratusan atau ribuan di seluruh Indonesia. Dan untuk teman-teman yang cuma mengaspirasikan suaranya, menyuarakan kekecewaannya, ya mereka kan bukan penjahat yang sudah seharusnya dilepaskan. Dan nggak ada orang yang bisa tahan di kurungan gitu. Dan bahkan ada juga yang ditangkap karena konten di media sosial itu nggak masuk akal sih. Dan sudah seharusnya negara secepatnya membereskan hal-hal seperti ini, terutama kepolisian gitu. Jangan terus ditangkap lah. Semuanya pengen negara ini lebih baik ya kan. Gimana negara ini lebih baik ketika ada orang yang tidak bersalah itu masih harus dikurung gitu. Jadi tolong dibebaskan secepatnya. Kedua, ya tim independen yang dijanjikan ataupun semua kebijakan ataupun perubahan yang dijanjikan tolong dibuat dasar hukumnya, dia hitam di atas putih aturannya, sehingga masyarakat tahu harus mengawasi dan memantaunya dari mana gitu. Jadi kan tuntutannya banyak nih, banyak tuntutan, dan seharusnya pemerintah mulai peka gitu, menyamakan, oh tuntutan mahasiswa sama tuntutan buruh mungkin sama, nah langsung buat keputusan gitu. Karena ini kan yang ditunggu, karena semua orang ingin pemerintahan itu berjalan baik, karena keadaan baik itu akan terjadi jika pemerintahan berjalan dengan baik. Jadi daripada mikir yang riwah kemana-mana gitu ya, wah kenapa ini terjadi, selama pemerintahan stabil, selama pemerintahan bisa membahagiakan masyarakatnya, selama pemerintahan bisa mencukupi masyarakatnya, mau dalam bentuk apapun pemerintahan tersebut, mau siapapun yang menjalani pemerintahan tersebut, maka pemerintahan itu akan berjalan dengan baik. Itu rumus sederhana yang bahkan dipahami oleh orang-orang yang tidak sekolah gitu. Tapi ketika pemerintahan tidak berjalan dengan baik, situasinya sangat fragile, situasinya sangat dinamis, ya semua posibilitas bisa terjadi teman-teman. Sistem imun dari pemerintahan itu adalah supaya pemerintahan itu tidak sakit adalah performa atau kinerja gitu. Tanpa kinerja yang baik berarti sistem imunnya rendah. Imunnya rendah, penyakitnya banyak. Seharusnya itu yang dipahami oleh pemerintah kita. Dan sekali lagi gue minta, kalian jangan fokus ke urusan gue, ataupun tuntutan ke gue, ataupun ancaman, ataupun hal-hal yang berusaha dilakukan ke gue. Gue cuma satu orang, tapi ada ratusan, atau bahkan ribuan teman kita yang masih ketangkep. Ada beberapa orang yang masih hilang, dan tolong
teman-teman kalau ketemu informasikan di kontak person yang tersedia. Ada teman-teman kontras juga yang ngurus, tapi kalau memang nggak bisa nyampe ke situ silahkan DM ke gua. Dan ada banyak sekali janji yang memang mesti kita kawal dan awasi bersama gitu. Karena itu hak kita sebagai warga negara. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.